yang bisa Bapak sampaikan di momen ini, di kesempatan ini sebagai motivasi buat guru-guru yang masih muda, supaya ayo giat untuk mengikuti setiap event-event, jangan lewatkan setiap selalu ingin berkompetisi, tidak ragu untuk ikut berkompetisi. Apa yang Bapak bisa sampaikan sekarang sebagai motivasi? Ya, Bruce. Tadi banyak hal sudah disampaikan oleh Bu Lis dan Pak Cidin. Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal. Sebenarnya motivasi terbesar saya untuk berprestasi ini adalah untuk para siswa, karena guru itu memang pengabdiannya untuk para siswa. Jadi siswalah yang menjadi the best interest of our work. Jadi siswa ini menjadi perhatian utama kita. Maka motivasi terbesar sebenarnya adalah bagaimana kita bisa performance kita itu terbaik untuk siswa. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan guru. Guru yang baik menurut saya, guru yang juara, guru berprestasi, walaupun tidak harus sampai tingkat nasional, tetapi saya yakin teman-teman di daerah misalnya yang tidak punya kesempatan untuk sampai Jakarta, mereka tetap bisa berprestasi di depan para siswanya. Beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya pertama adalah memiliki pola pikir yang positif. Ini pertama. Nah, kalau dalam bahasa psikologi modernnya disebut dengan growth mindset itu. Jadi believe that we can learn to do better. Jadi guru-guru ini percaya bahwa bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Harus percaya bahwa bisa melakukan pembelajaran, mengelola pembelajaran lebih baik. Itu yang saya maksud dengan pola pikir positif. Oleh karena itu, tiap saat guru semacam ini dia akan mencari cara-cara yang lebih baik dalam mengajar. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi saya disiplin itu utama. Nah, saya beruntung karena dulu waktu saya mengajar di sebuah SD, disiplin itu menjadi pelatihan pertama ketika menjadi guru muda dulu itu. Jadi saya dilatih untuk berdisiplin. Disiplin menyeluruh. Jadi disiplin waktu datang, waktu pulang, waktu harus mengajar. Kita jangan sampai kalau bisa mengambil haknya anak kita. Itu. Kemudian disiplin dalam keteladanan. Nah, gitu. Misalnya guru ya nggak boleh merokok lah, misalnya kalau di sekolah. Misalnya kalau yang bapak-bapak ya. Kemudian disiplin di dalam penilaian pembelajaran. Itu kan biasanya ada guru yang waktunya rapotan, nilai belum jadi, dan sebenarnya kan ada juga itu ya. Jadi ini yang penting, jadi disiplin menyeluruh. Jadi disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin dalam keteladanan, dan seterusnya. Ini penting, karena apa? Hanya disiplin yang akan mengantarkan kita itu, mengantarkan seseorang itu hingga finish secara terhormat. Kalau kita melakukan satu perjuangan, disiplinlah yang akan menolong kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, daya juang. Saya kira dalam lomba apapun, di dalam pekerjaan apapun, kita butuh daya juang. Kalau dalam psikologi modern disebut dengan grit. Di situ ada passion, di situ ada ketangguhan. Kita ini seperti orang yang sedang lari maraton. Kalau kita punya cita-cita, harus kita perjuangkan. Never give up. Satu contoh misalnya ketika saya lomba. Saya hanya tampil untuk presentasi itu 6 menit. Hanya 6 menit. Tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa di belakang 6 menit itu sebenarnya ada 10.000 jam praktek. Jadi saya menggunakan teori 10,000 law of practice. Untuk tampil 6 menit itu, yang nanti di depan para juri itu, saya harus latihan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu sebelum tampil di nasional itu. Hanya untuk 6 menit itu. Bahkan ketika mandi, ketika lari pagi, saya itu menghafalkan apa yang akan saya sampaikan itu di depan juri itu. 10,000 law of practice itu. Dan itu yang membuat juri itu terpana. Gitu. Jadi ketika kita mau membuat juri terpana itu, sebenarnya di belakang itu ada 10 jam praktek itu. 10.000 jam praktek itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita perlu punya komunitas untuk knowledge sharing. Agar kita ini selalu menjadi guru pembelajaran. Kita berbagi. MGMP Pinrang luar biasa. Saya baru kali ini menemukan MGMP punya TV itu ya kali ini.
Kayaknya di Gunung Kidul belum ada, ini akan saya contoh ini. Akan saya dirikan TV MGMP di Gunung Kidul, luar biasa. Jadi kita menjadi guru pembelajar. Guru pembelajar. Dan yang luar biasa, seperti digarisbawahi oleh Bu Lis tadi, di lomba apapun, kita itu harus menelurkan karya-karya inovatif. Karya inovatif itu apa? Inovasi itu kan artinya connecting the dots sebenarnya. Jadi kita cukup guru itu punya keterampilan untuk apa namanya menautkan satu titik dengan titik lain sehingga menjadi satu hal yang baru. Itu saya kira untuk teman-teman guru ada hal-hal yang penting untuk diperhatikan baik sebagai guru walaupun tidak dalam kerangka lomba. Terkait dengan praktek Gupres di Jogja, alhamdulillah bagus pelaksanaannya sehingga tahun 2019 ini Jogja memang juara umum, alhamdulillah. Karena berjenjang ya, berjenjang dari kabupaten, kemudian provinsi, kita juga dibina berbulan-bulan. Alhamdulillah ada pembinaan yang luar biasa dari Dipora kami. Saya kira itu Burus yang terkait dengan apa yang ditanyakan Burus. Terima kasih.